Hai, apa kabar semuanya? Pada ngapain nih? Daripada gabut, yuk dengerin Kirana cerita anime yang banyak penggemarnya, yaitu Tokyo Revenger episode 24. Teman-teman yang baru gabung, subscribe dulu yuk dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu kalau Kirana udah siap nemenin kalian rebahan. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Episode sebelumnya, saat rapat Tomen tiba-tiba dihadiri oleh Hanma. Semua orang terkaget-kaget atas kedatangan ketua tim musuh. Lalu Maiki seolah berperan sebagai MC mempersilahkan Hanma untuk memberikan sambutan. Hanma pun memberikan sambutan. Dia menyampaikan dan menyatakan bahwa Valhalla akan berada di bawah naungan Tomen akibat kekalahan saat tragedi Halloween berdarah. Pernyataan itu disambut sorak gembira oleh tim Tomen. Sementara Takemichi seperti biasa selalu muter-muter dengan pikirannya sendiri. Dia masih curiga atas kelakuan Hanma ini. Jangan-jangan ini adalah salah satu visi untuk menjatuhkan Tomen, gitu katanya. Hanma melanjutkan sambutannya. Ada seseorang yang menghubungkan antara Maiki dan Hanma hingga ke tahap ini. Orang tersebut adalah Kisaki. Otomatis Takemichi berasa nggak percaya apa yang akan terjadi selanjutnya pada Tomen. Dan Hanma menjabat tangan Maiki sebagai tanda kedua tim telah bergabung. Kemudian acara diambil alih lagi oleh MC. Ketika kejadian Halloween berdarah, ada yang didapat, ada juga yang hilang, yaitu kepergian Baji sebagai divisi pertama. Untuk itu, Maiki meminta untuk merenungkannya. Selanjutnya sambutan oleh Chifuyu sebagai wakil ketua divisi pertama. Dia menyampaikan sebelumnya akan keluar dari tim, tapi Maiki sebagai ketua menanyakan apakah dia ingin meredupkan perjuangan divisi pertama. Sebenarnya Chifuyu merasa berat menggantikan posisi Baji, tapi ada yang menurutnya pantas sebagai divisi pertama. Orang itu juga dipilih sendiri oleh Chifuyu. Siapakah dia? Pilihan Chifuyu jatuh pada Takemichi. Takemichi merasa tak percaya atas keputusan itu. Dia jadi bingung harus sedih atau bahagia, sehingga membuatnya berderai air mata. Setelah dia mengingat orang-orangnya dia sayangi, akhirnya Takemichi menyetujui keputusan itu. Lalu, Shin memperlihatkan Takemichi bilang pada Naoto, meskipun situasinya buruk tapi masih ada harapan untuk berubah, sambil melihat Naomi yang baru saja datang. Mungkin ini Takemichi pamitan kali ya, nggak ketemu dulu beberapa saat gitu. Dan tiba-tiba seperti memasuki sebuah lorong waktu, kita dibawa ke tahun 2017. Takemichi saat itu tengah berada di sebuah rental kaset mungkin. Produk yang dia cari tidak ada. Apa produk lawas yang dia cari ya? Lalu dia melihat ke barang-barang yang ia bawa. Sangat kaget si Takemichi karena dia menggunakan barang-barang branded. Dia pun bercermin. Tambah kaget dong, rambutnya udah klimis. Dia tidak mengerti apa yang sudah terjadi hingga dia seperti ini. Selanjutnya, dia keluar dan bertemu dengan seseorang yang menurutnya serem sekali. Dia tidak mengenalinya, dan tiba-tiba saja orang tersebut mengajaknya pergi. Di perjalanan, tetap aja Takemichi kebingungan apa yang sudah terjadi dan siapa orang di sampingnya. Dia menanyakan mau kemana mereka. Orang tersebut bilang, ya ke rumahmu lah. Hah? Kaget lagi dia, karena semua itu atas perintahnya katanya. Lalu Takemichi mencari nomor Naoto di ponselnya. Mungkin dia akan bertanya, tapi nggak ada. Mobil pun berhenti. Mereka sudah sampai ke sebuah gedung tinggi dan mewah. Setelah turun, Takemichi dikagetkan oleh orang-orang yang berjajar rapi, serempak bilang, terima kasih. Banyak orang seram yang tidak ia kenal sebelumnya di sana. Dan di sana juga satu persatu orang dia mencoba mengenalinya. Pertama Yamagishi, orang yang menjemputnya barusan. Selanjutnya Makoto dan Takuya. Dia mengingatnya sebagai siswa SMP Mizo zaman dulu. Mereka pun akhirnya masuk, sedangkan Takemichi masih bingung atas situasi ini. Dia berpikir kalau dirinya jadi orang sukses di masa depan. Sesampainya di dalam, Takemichi dapat penghormatan dari banyak orang. Oh tidak, apa-apaan lagi ini katanya. Di rumahnya itu juga ada Chifuyu. Takemichi sangat bersyukur karena ada dia. Takemichi pun menyampaikan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Chifuyu tak menanggapi, dia malah mengajak Takemichi untuk pertemuan petinggi. Hah? Siapa? Katanya. Ya kamu lah, siapa lagi? Katanya. Mereka berdua memasuki ruang pertemuan.
Di sana mereka akan membahas iuran tahunan. Ada orang-orang yang Takemichi kenal, salah satunya Pachin, Yasuhiro Muto, kalau nggak salah divisi kelima, divisi keempat Kawatana Hoya, dan Peian. Ada lagi beberapa orang dari Black Dragon. Lalu salah satu orang menanyakan Maiki, dan Shiba mengatai Maiki adalah tai ikan mas. Otomatis Pachin sebagai temannya marah. Satu lagi orang yang Takemichi kenal di sana yaitu Hanma. Lalu Hanma berbicara di forum. Sebenarnya dia tidak membahas iuran tahunan, tapi mau membahas bisnis mereka yang katanya ada orang Yudas di antara mereka. Apakah itu Yudas? Yudas adalah pengkhianat. Kemudian datang Kisaki masuk ke ruang pertemuan. Dia meminta Chifuyu dan Takemichi untuk ikut dengannya. Kisaki mengajak mereka berdua minum. Diceritakan, Kisaki ini adalah ketua pengganti di tim Tallman. Dia adalah pria yang sulit ditangkap meskipun polisi telah meningkatkan penyelidikan. Kisaki mengatakan dia menyesali atas kejadian Halloween berdarah. Dia meminta maaf atas kejadian itu pada Chifuyu dan Takemichi. Dia menceritakan bahwa sebenarnya dia memanfaatkan Hanma untuk memperdaya Kazutora. Lalu, dia membentuk tim Valhalla yang kemudian bentrok dengan Tallman. Kisaki melakukan itu karena dia butuh kekuatan, butuh pengakuan dan mendapat apresiasi. Jadi, jika dia meredakan perseteruan, semua orang akan hormat padanya dan tidak menyangka Baji akan mati. Kemudian Takemichi dan Chifuyu dipersilahkan minum minuman yang sudah dituang. Mereka pun meminumnya. Setelah minumannya habis, Kisaki bilang meskipun tadi dia mengatakan tidak sengaja atas wafatnya Baji, ternyata itu bohong. Dia memang sengaja memanfaatkan Kazutora untuk membunuh Baji. Dan kelanjutan itu semua akan dilakukannya pada hari ini. Hah? Lalu Takemichi jatuh pingsan. Bangun-bangun, dia sudah diikat duduk di sebuah kursi. Dan di sampingnya juga ada Chifuyu yang diikat. Dia lihat Chifuyu sudah berlumuran darah. Kisaki bilang Chifuyu lah orang yang berusaha membalaskan dendam Baji padanya hingga saat ini. Untuk itu, dia tak segan menghajar Chifuyu. Kisaki mengira bahwa Yudas yang dimaksud di pertemuan adalah mereka. Chifuyu menjawab bahwa itu hanya akal-akalan polisi. Sedangkan tujuan Chifuyu hanya ingin menyingkirkan Kisaki dari Tallman. Dia juga mengatakan bahwa Yudasnya memang dirinya dan tidak ada hubungannya dengan Takemichi. Lalu ada ajudan yang membawakan pistol untuk Kisaki. Kisaki pun menembak paha Takemichi. Kemudian dia mengarahkan pistolnya ke kepala Chifuyu. Chifuyu mengatakan kata terakhirnya. Dia bilang Maiki menghilang dan Raken dihukum mati. Chifuyu merasa telah banyak melakukan kesalahan. Untuk itu, dia menyerahkan Tallman pada Takemichi. Dan Kisaki menembak tepat di kepala Chifuyu. Selanjutnya giliran Takemichi. Kisaki bilang juga akan menembaknya. Dia marah-marah, tapi Kisaki malah berurai air mata. Why? Ada apa ini? Lalu Kisaki mengucapkan kata perpisahan. Selamat tinggal pahlawanku. Dan hanya suara tembakan yang terdengar. Episode ini berakhir. Menegangkan sekali. Jadi penasaran banget kenapa ya Takemichi bisa selupa itu. Ada apa ya? Oke, kita tunggu aja episode berikutnya. Tapi sayang, untuk season ini udah berakhir. Kirana juga gak tahu kapan rilisnya yang versi anime. Ya udahlah ya, nikmati aja alur cerita yang lain hanya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.